baik pembelian cash ataupun kredit, lagi ada promo diskon spesial, diskon akhir tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Adipras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Ini kembali saya berkunjung ke showroom Hyundai, dan kembali lagi kita berkunjung ke Hyundai Sunter nih. Kali ini kita ditemani sama salah satu sales marketing cowoknya dengan Mas Irfan di sini. Nah, mungkin buat Mas Irfan, biar teman-teman pada kenal dulu, boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Adipras. Terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, salam kenal dengan Irfan dari Hyundai Sunter. Untuk pembelian mobil Hyundai, bisa hubungi Irfan di nomor telepon 0853 120 99935. Atau Bapak Ibu yang ingin datang ke dealer Hyundai Sunter yang beralamatkan di Jalan Danau Sunter Barat nomor 7, dekat JIS, Jakarta International Stadion, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selain melayani penjualan mobil baru, di sini juga melayani servis mobil Hyundai. Jika Bapak Ibu ingin servis di mobil Hyundai Sunter, bisa hubungi nomor di bawah ini agar Irfan bantu daftarkan mobil Ibu ke tim dealer Hyundai Sunter. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu antri lagi untuk mendaftarkan servis. Dengan Mas Irfan, salah satu sales marketing dari Hyundai Sunter ya. Tadi dibilang Mas Irfan juga selain melayani penjual mobil baru, di sini juga sudah ada bengkel servisnya. Jadi buat teman-teman yang mau servis, boleh datang ke sini atau boleh juga hubungin Mas Irfan agar dibantu booking servisnya, supaya teman-teman tidak perlu antri lagi saat datang ke bengkel. Jadi layanannya di sini juga cukup lengkap ya. Nah, selain layanan yang cukup bagus nih Mas Irfan, mungkin sebagian teman-teman yang nonton video ini lagi cari-cari promo mobil baru. Nah, ada promo apa nih untuk teman-teman Kacamata Adipras? Nah, untuk ngomongin promo Mas Pras, di sini di dealer Hyundai Sunter, baik pembelian cash ataupun kredit, lagi ada promo diskon spesial, diskon akhir tahun. Dan juga kita ada DP 10%, salah satunya Hyundai Stargazer Essential, yang dimana DP dimulai dari DP 5 juta. Ada juga Hyundai Creta, DP dimulai dari DP 10 juta. Ada juga Hyundai Santa Fe, dimulai DP 80 juta. Ada juga Hyundai Palisade, DP dimulai DP 100 juta. Dan yang terakhir ada Ioniq 5, dimulai dari DP 100 jutaan. Ditambah lagi ada potongan dari pemerintah berupa subsidi senilai 75 jutaan. Lalu yang ketiga, kita ada angsuran super ringan, yang dimana angsuran super ringan kita dimulai dari 2,9 jutaan saja. Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Hyundai terbaru. Dan yang keempat, kita lagi ada program bunga 0%, yang dimana bunga 0% ini sudah termasuk asuransi di dalamnya selama 1 tahun. Lalu kami lagi ada program bebas cicilan selama 1 tahun, yang dimana caranya Bapak silakan DP 50% di awal untuk Hyundai Stargazer, Bapak nikmati mobilnya selama 1 tahun. Jadi Bapak dan Ibu selama 1 tahun memakai mobil Hyundai Stargazer tidak dibebani oleh angsuran. Dan yang kelima, kami lagi ada program trade-in atau tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke mobil Hyundai terbaru, cukup hubungi Irfan saja. Apapun merek mobilnya, kami pastikan mobil lama Bapak kami hargai dengan penawaran tertinggi. Dan juga untuk pembelian mobil Hyundai terbarunya akan dapat diskon lagi. Dan yang terakhir, kami lagi ada program paket servis gratis meliputi jasa, oli, dan spare part.
sampai dengan 60.000 km atau dengan 4 tahun. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan biaya servis lagi karena sudah diberikan secara gratis. Bahkan untuk jasanya sampai dengan 5 tahun atau 75.000 km. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, bisa hubungi Irfan terlebih dahulu agar Irfan siapkan unit test drive-nya. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak sempat datang ke showroom, hubungi Irfan saja, biar Irfan bawakan unit test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Nah, itu tadi promo-promo menarik dari Mas Irfan, salah satu sales marketing dari Hyundai Sunter ya. Dan teman-teman juga bisa test drive, tentunya gratis juga ya Mas ya. Dan kalau nggak sempat datang ke showroom, nanti Mas Irfan bisa bawakan unitnya langsung ke rumah Bapak Ibu. Jadi lengkap banget. Bapak Ibu yang cari mobil baru, mau test drive atau mau booking service, langsung hubungin Mas Irfan, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit. Kali ini sudah ada Hyundai Stargazer Essential EVT 2023. Dengan harganya yang cukup terjangkau daripada tipe-tipe di atasnya, kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya. Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Hyundai Stargazer Essential ini ataupun Stargazer atau Hyundai tipe-tipe lainnya, bisa langsung cek di kolom deskripsi, klik judulnya, kita sudah lampirkan harga lengkap dari Hyundai di bulan ini. Oke, kita mulai bongkar ya. Kita lihat di sini dari wajah depannya untuk Stargazer Essential, ini di bagian atas dia sudah ada lampu DRL-nya ya. Modelnya dia menyambung, sudah LED dari kanan ke kiri. Dan ini juga bergantian dengan lampu senjanya di bagian kanan kirinya yang mirip dengan Robocop gitu ya. Dan kita lihat di sini untuk grillnya dia di finishing warna black glossy ya. Modelnya honeycomb. Di bagian atasnya dia juga ada logo Hyundai berwarna chrome. Dan di bagian kanan kirinya untuk Stargazer Essential ini juga dia ada list berwarna silver yang modelnya kayak bumerang ya, menjadi cover dari lampunya sendiri. Dan untuk lampunya, ini untuk lampu utamanya, menariknya yang Essential pun sudah lampu LED multi reflektor untuk lampu utamanya. Tapi untuk lampu sennya dia masih bolam halogen, begitu pula dengan lampu fog lampnya yang di bawah juga masih bolam halogen. Lalu kita lihat di bumper bawahnya, ini di bagian tengah dia ada underguard yang cukup tebal di finishing warna dark silver ya. Dan di tengahnya ada ruang terbuka lagi yang di finishing warna black dove. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Hyundai Stargazer Essential EVT 2023. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Hyundai Stargazer ini dia dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC. Di mana dengan mesin ini Hyundai Stargazer ini dia memiliki tenaga sebesar 115 PS pada 6300 rpm dan torsi maksimal 143.8 Nm pada 4500 rpm. Dan kita lihat di sini menariknya yang tipe Essential pun sudah dilengkapi dengan peredam pada kap mesinnya. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya. Kita mulai dari kaki-kakinya. Untuk velg dari Stargazer Essential ini dilengkapi dengan velg R16, warnanya full silver dengan profil ban 205/55. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, bahkan sudah ada VSC dan hill start assist-nya juga gitu ya. Dan kita lihat di sini untuk spionnya, ini juga covernya sudah cukup elegan, warna body, sudah ada lampu sen juga, pengaturan kacanya sudah elektrik juga, plus sudah bisa dibuka lipat otomatis juga dan connect dengan remote-nya. Dan untuk handle pintunya ini juga menarik ya. Essential pun dia sudah model tarik dan di finishing warna chrome. Dan sudah ada tombol akses smart entry-nya juga karena kuncinya sudah keyless. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga model tarik warna chrome ya. Dan di belakangnya untuk roda belakangnya ini tentunya sama dengan depannya. Tapi untuk pengereman di roda belakangnya ini masih menggunakan rem yang masih tromol. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Hyundai Stargazer Essential EVT 2023. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas sudah dilengkapi dengan antena. Di sini modelnya sudah shark fin ya, warna body, jadi cukup modern juga. Lalu ada body agak menonjol ya, mirip roof spoiler dengan stop lamp di tengahnya. Dan untuk kacanya ini sayangnya masih kaca standar ya, belum yang defogger, belum anti-bun, tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Lalu yang menarik, detail dari lampu belakangnya ini ya, dia modelnya cukup atraktif, modelnya kayak huruf H miring gitu ya, menyambung dari kanan ke kirinya, sudah LED ya. Tapi untuk lampu rem, lampu sen, dan lampu mundurnya dia masih bolam halogen semuanya.
Lalu di tengah ada logo Hyundai berwarna krom dan di bawahnya juga emblem Stargazer berwarna krom dengan tulisan berjarak, jadi kelihatan elegan. Tapi sedikit sayangkan juga dia belum dilengkapi dengan kamera belakang untuk yang esensial ini ya. Dan untuk keamanan belakangnya, jadinya di bempernya ini ada 3 sensor ya untuk keamanan saat mundur, dibantu sama 3 sensor ini aja tanpa kamera. Dan di bawahnya dia juga untuk underguardnya cukup sporty, ada underguard berwarna dark silver, serta dilengkapi juga dengan lampu reflektor kanan dan kirinya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Hyundai Stargazer 1,5 Essential EVT 2023. Untuk kuncinya, menariknya yang esensial, dia juga sudah keyless atau smart key ya. Jadi modelnya remote kayak gini dan tombol-tombolnya juga banyak nih ya. Ada untuk mengunci atau membuka kunci juga. Lalu ada tombol untuk menyalakan mesinnya, bisa dari remote juga. Bahkan untuk membuka bagasi belakangnya secara manual, bisa dari sini juga. Oke, kita coba ya. Saat kita kunci, spionnya juga langsung terlipat otomatis dan nyala lampu sen karena sudah connect dengan remote-nya. Begitu pula saat kita unlock atau kita buka, dia juga langsung membuka otomatis juga. Dan yang menarik, ini bisa menyalakan mesin. Kita coba juga ya. Caranya dalam posisi terkunci kayak gini ya. Kita pastikan mobil terkunci sekali lagi ya. Nah, kita nyalakan mesinnya ya. Tombol tekan tombol hold-nya ya. Agak lama. Nah, ini mesinnya dia langsung nyala gitu ya. Dan untuk matikan mesinnya lagi, ini juga bisa dari tombol yang ada di remote juga. Kita matikan. Nah, ini sudah mati juga. Jadi, kalau kita nyalakan mesin lebih dahulu, tentunya AC-nya juga nyala. Jadi, pas masuk sudah adem gitu ya. Jadi, nggak perlu nungguin lagi gitu. Oke, karena ini sudah keyless juga. Jadi, sebenarnya kalau teman-teman buru-buru juga nggak perlu ngeluarin kunci. Cukup dikantongin atau di tas. Di sini ada tombol juga. Kita sudah bisa membuka lock dari pintu-pintunya. Oke, kita buka. Kita lihat interior dalamnya. Untuk door trim depannya, untuk Hyundai Stargazer Essential ini didominasi warna hitam dengan bahan full hard plastik ya. Hanya aja di bagian armrestnya, di sini menariknya sudah dilapis soft touch atau kulit berwarna hitam. Kemudian ada laci kecil di bagian atas, ada tombol untuk power window-nya ya, ada auto di bagian drivernya, kemudian ada central lock dan untuk pengaturan kaca spionnya termasuk untuk melipat juga bisa di sini. Dan untuk handle pintunya ini sudah di finishing warna silver. Di bawah dia ada speaker, kemudian ada 2 cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Di dalam kita lihat di sini dari kanan ke kiri juga didominasi warna hitam ya, dengan aksen warna silver glossy di bagian tengah-tengahnya ya. Kemudian di bagian kanan di sini untuk isi AC-nya di finishing warna silver atau chrome ya. Jadi tampak kelihatan elegan, ada laci kecil di bawahnya. Dan untuk menyalakan mesin ini menariknya sudah smart button ya, karena kuncinya sudah keyless. Lalu di bawah juga tentunya dilengkapi dengan pedal gas dan rem aja ya, karena yang kita bongkar kali ini yang EVT atau Matic. Lalu untuk bahan joknya ini dia masih bahan fabric ya, tapi cukup lumayan bahannya, dia cukup tebal dan kelihatan modelnya juga sporty dengan warna abu-abu di tengahnya, di samping kanan kirinya berwarna hitam. Pengaturan sandarannya dia masih manual dan di sini juga lengkap dengan pengaturan ketinggian jok atau high adjusternya juga masih manual, dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya dia modelnya 3 spoke ya, tapi belum dilapis kulit untuk yang tipe esensial ini, dan dia ada aksen warna silver glossy ya di bagian setirnya ini, jadi menimbulkan kesan elegan juga, ditambah ada logo Hyundai berwarna chrome di tengahnya, serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Lalu di kanan di sini dia ada tombol-tombol untuk pengaturan MID-nya, kemudian di kiri dia ada tombol-tombol untuk pengaturan audio switch controlnya ya, jadi untuk audionya bisa di setting dari sini juga. Lalu menariknya untuk setirnya ini dia sudah bisa naik turun dan sudah bisa maju mundur ya. Jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik. Di sebelah kanan di sini standar ada saklar untuk menyalakan lampu-lampunya ya, dan di sebelah kiri dia ada saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent. Sekarang kita nyalakan mesin ya. Untuk menyalakan mesin karena sudah smart engine, jadi kita cukup injak rem lalu tekan tombol smart engine-nya yang di sebelah kanan ya. Kita nyalakan. Saat dinyalakan, tampilan dari speedometernya dia sudah cukup modern ya. Jadi modelnya, warnanya, siluetnya itu juga kekinian banget dan sudah digital juga ya untuk kilometer dan juga RPM-nya. Di tengahnya juga ada MID yang cukup informatif juga ya, sudah TFT. Kemudian
di sini juga kita bisa rubah warna dari temanya ini ya. Di bagian cluster sini, ini kita bisa pilih tema yang berbeda-beda ya. Nah, ini kalau kita mau rubah ke warna biru gitu ya. Kemudian di sini juga ada warna merahnya. Jadi sesuai dengan karakter teman-teman, lebih suka yang mana bisa diganti-ganti, ada 3 pilihan warna. Jadi cukup menarik dan cukup modern juga ya, walaupun bukan tipe tertinggi, bahkan di bawahnya style. Oke, kita langsung ke tengah. Di tengah di sini sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya, dan kalau kita lihat di sini untuk perubahannya untuk yang Stargazer terbaru ini, dia beda ya di sini ya. Untuk boxnya ini dia lebih kelihatan sporty dan nggak terlalu tinggi ya. Kalau yang lama itu kelihatan kaku gitu ya, dan yang sebelumnya warna silver di sini dirubah jadi warna black glossy juga, yang menyambung dari tengah sampai ke atas speedometernya. Ini kelihatan lebih elegan dan beda ya dengan yang lama, itu kayaknya kaku banget gitu. Jadi cukup ada perubahan di Stargazer yang kali ini. Dan kita lihat untuk fitur-fitur audionya di sini dia hampir sama ya, tidak ada perbedaan dengan yang lama. Jadi kayak ada penunjuk arah kiblat untuk proyeksi ke ponsel, kemudian ada memo suara, radio, media, mode senyap. Kemudian ada buku petunjuk ya. Yang nggak ada di sini hanya BlueLink ya. Jadi hampir sama persis, tapi sedikit disayangkan karena belum dilengkapi dengan kamera belakang. Jadi saat kita rubah R atau mundur, dia belum bisa menampilkan kamera belakangnya. Lalu di bawahnya di sini juga masih sama ya. Jadi untuk isi-isi AC utamanya, dia seolah-olah menyambung dari tengah sampai ke kiri ya, berwarna silver ornamennya. Di tengah sini dia ada tombol untuk menyalakan lampu hazardnya. Kemudian di bawah dia juga ada laci terbuka ya, modelnya panjang sampai di paling kiri. Kemudian di sini untuk pengaturan AC-nya dia masih analog ya, atau model putar. Di kanan untuk kipasnya, kemudian ada mode untuk rotasi udaranya, di tengah untuk pengaturan AC dan suhunya. Di kiri dia ada mode untuk arah semburannya, jadi bisa dipilih ya, bisa ke badan, badan kaki, ke kaki aja, atau sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi cukup menarik dan cukup lengkap untuk pilihan fitur-fitur AC-nya. Dan kalau kita lihat untuk tampilan dashboard atau center cluster dari Hyundai Stargazer yang tipe esensial atau yang terbaru ini memang kelihatan lebih menarik ya bila dibandingkan dengan yang lama, dengan ada perubahan di bagian head unit yang menyambung sampai di kombinasi meternya kelihatan lebih modern. Di bawah sini dia ada port USB ya yang terkoneksi dengan head unit audionya. Di sini juga ada power outlet 12 volt juga ya. Jadi buat ngecas ada 2 port di sini. Ada laci terbuka di bagian sini, dan kita lihat untuk desain dari tuas transmisinya, transmisi EVT-nya ini cukup elegan ya. Modelnya cukup modern dengan aksen warna silver di bagian bawah ya. Kemudian ada list warna black glossy juga di atasnya. Dan kita lihat pilihannya dia ada drive, mundur, netral. Kemudian ada spot juga ya, jadi sudah triptonic juga. Lalu yang menarik di sini juga ada drive mode. Di sini ada pilihan Eco, Normal, Sport, dan Smart. Kemudian ada tombol VSC juga. Untuk rem tangannya yang esensial ini masih model tarik ya, dan tombolnya dia di finishing warna silver. Di bawah sini juga ada 2 cup holder dan dia ada ambient LED ya, jadi kelihatan elegan juga, dan ada warna putih gading juga di atasnya. Lalu di sini juga dilengkapi dengan konsol box yang sudah dilapis kulit dan penempatannya cukup tinggi, buat armrest juga cukup nyaman. Dan kalau dibuka ini menariknya juga boxnya cukup besar ya. Untuk penyimpanan tentunya ini akan sangat bermanfaat. Kemudian di depan sini dia juga ada laci utama yang cukup besar ya, dan aparnya disimpan di sini. Jadi cukup praktis ya, tapi jadinya nggak ada tempat penyimpanan kalau aparnya di sini. Kemudian di atas sini yang tadi ya ada laci terbuka yang panjang sampai ke tengah. Dan di sisi AC sebelah kirinya ada warna chrome atau silvernya, ini menyambung ke tengah juga. Dan di atas dia juga ada airbag untuk penumpang depan. Jadi sudah dilengkapi dengan dual airbag untuk kanan dan kiri. Di atas di sini juga standar ada sun visor, tapi tidak ada kaca dan lampunya ya. Untuk yang esensial ini di sini ada pegangan tangan yang sudah retract. Lalu di tengah juga ada lampu cabin berwarna kuning ya. Dan untuk spion dalamnya di sini juga masih standar. Dan di depan driver, di atas juga ada sun visor tanpa kaca dan lampu juga. Kemudian pada joknya juga tentunya dilengkapi dengan seatbelt ya, dengan 3 titik penguncian di bagian driver yang tentunya sudah ada teknologi force limiter dan pro tensioner.
Lalu di depan sini juga ada seat belt dengan 3 titik penguncian di penumpang depannya, sama. Dan kita lihat di atas ini juga ada headrest kanan kiri ya, yang modelnya juga sudah adjustable, tapi sama dengan joknya dia masih bahan fabric ya, belum bahan kulit. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Hyundai Stargazer yang esensial ya. Secara ruangan, ngomongin Hyundai Stargazer lumayan ya. Jadi kita lihat dari lutut saya ke depan dengan jok yang sudah saya mundurin, ini juga masih jauh ya. Dan kalau di bagian roofnya, ini juga sangat tinggi ya plafonnya ya. Jadi dari tinggi saya 167, ini masih 10 jari gitu ya. Dan di kanan kirinya juga ada pegangan tangan yang sudah retract, di bagian kanannya ada gantungan juga. Lalu di sini juga dilengkapi dengan AC double blowernya ya. Di baris keduanya ada 4 blower dengan pengaturannya di sebelah kanan. Di sini juga ada lampu cabinnya berwarna kuning. Kemudian di joknya tentunya juga standar ada seat belt ya. Di bagian penumpang kanan 3 titik penguncian, di kiri juga 3 titik penguncian, tapi untuk tengahnya sayangnya masih 2 titik penguncian ya. Dan kita lihat di atas jok di sini juga ada headrest, tapi hanya ada 2 juga, jadi tengahnya nggak ada. Dan menariknya untuk Hyundai Stargazer baik yang tipe esensial ini juga ada 2 pilihan ya. Jadi ada yang menyambung begini kursinya, atau pilih yang captain seat itu juga ada. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman, pengen yang nyambung kayak gini untuk rame-rame, atau pengen yang captain seat untuk lebih nyaman, itu juga ada pilihannya termasuk yang tipe esensial ini. Dan di sini juga dilengkapi dengan Isofix juga ya. Jadi kalau mau nambah kursi baby tentunya sangat praktis dengan mengikat di sini. Tapi sedikit sayang di depan sini dia nggak ada kantong-kantong lagi ya untuk penyimpanan. Tapi menariknya untuk yang esensial di bawah sini ada 2 port USB ya. Jadi kalau mau ngecas ini tinggal colok kabel aja, di sini ada 2 dan ada laci terbuka kecil di sampingnya. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Untuk masuk ke baris ketiga ini cukup simpel ya. Sekali jebretan dia juga bisa terlipat full dan ini aksesnya luas banget. Oke, kita masuk ya. Nah, di dalam kalau posisi sandarannya dia tegak, emang ini agak kurang nyaman. Jadi kita ini ya, reclining kanan kiri ya. Nah, ini kemiringannya ini sangat nyaman dan ini beda jauh dengan beberapa kompetitornya. Ini menurut saya paling nyaman ya untuk kemiringannya, ini bisa jauh kayak gini. Kemudian di bagian sini kalau kita sudah miring sudah mulai ada jarak nih, walaupun ini kursinya masih full ke belakang gitu. Dan kalau kita perlu lebih luas lagi, ini juga bisa dimajuin tentunya karena di sananya juga cukup lebar. Kita majuin sekitar 3 sentian. Nah, di sini lebih nyaman lagi. Kemudian di sini juga pada joknya ada headrest kanan kiri. Kemudian juga ada seat belt ya, kanan kiri sudah 3 titik penguncian, hanya ada 2 aja. Lalu di kanan kirinya di sini juga ada tempat penyimpanan ya, ada laci terbuka, ada cup holder juga, dan menariknya di paling belakang ini baris ketiganya juga ada power outlet ya. Jadi kalau mau ngecas bisa langsung dari sini juga. Sekarang kita buka untuk bagasinya ya. Untuk buka bagasi ini manual ya, atau buka kuncinya dari remote juga bisa, tapi tetap manual untuk angkatnya, jadi belum elektrik. Dan kita lihat untuk bagasinya standar mobil 3 baris memang nggak terlalu luas ya, tapi lumayan gitu ya. Untuk 2 koper cabin ini masih muat, ditambah tas-tas kecil juga masih muat ya. Dan kalau teman-teman perlu bagasi yang gede gitu, bisa juga kita lipat jok baris ketiganya ini. Pelipatannya menarik nih, bisa hanya setengah aja kalau masih ada penumpang 1 di belakang gitu misalkan, atau dua-duanya kalau perlu yang lebih besar lagi kalau kosong bisa juga. Dan menariknya ini sudah rata dengan lantai gitu ya, jadi bagasinya menjadi jauh lebih besar gitu. Dan menarik lagi kalau kita buka karpet bawahnya ini cukup tebal ya. Di bawahnya sudah ada tempat penyimpanan lagi nih, jadi cukup besar juga untuk penyimpanan barang-barang kecil atau toolkit seperti ini ya. Ada dongkrak dan toolkit standarnya juga disimpan di sini gitu. Tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Hyundai Stargazer Essential EVT 2023. Nah, tadi teman-teman sudah lihat sendiri spek dan juga fitur-fitur lengkapnya. Kira-kira worth it atau enggak untuk dimiliki? Teman-teman nanti boleh komentar juga di bawah.
Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Hyundai Stargazer Essential ini ataupun Hyundai tipe-tipe lainnya, bisa konsultasi dulu atau tanya-tanya dulu, bisa hubungin Mas Irfan, nomornya ada di bawah. Dan kalau ada pertanyaan ataupun ingin konsultasi, boleh langsung diskusikan langsung sama Mas Irfan. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras. Saya Irfan. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.